Qin Yichen sedikit tersenyum. Nama bagus. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa di depan orang luar, dia tidak pernah bisa menyebut baju besi ini seperti ini. Tapi dia tidak akan pernah melupakan asal-usul baju besi ini. Semoga naga itu kembali. Waktu untuk pergi. Perpisahan Qin Yichen ketika dia pergi adalah sangat rendah. Mereka yang datang, tetapi Lu Hao dan beberapa tetua Tusan, dan Ziyun. Bos, pergi dan segera kembali. Aku telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Kita harus keluar dan berolahraga. Melihat penampilan Ziyun yang tidak sabaran, Qin Yichen tersenyum. Tampaknya para tetua tidak memberitahu Ziyun apa artinya diperoleh dan dilahirkan. Itu bagus, menghemat banyak hal. Namun, mata Persik Yao Tian semuanya merah, dan Qin Yichen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya. Pergi. Qin Yichen mengikuti Tusan Miao Xuan, dan tiba-tiba Yao Tian histeris. Qin Yichen. Kamu bilang bawa kami untuk melihat dunia sambil tersenyum, bukankah itu benar? Qin Yichen menoleh, masih tersenyum, ya. Qin Yichen pergi. Dengan kecepatan Tusan Miao Xuan, banyak murid Tusan bahkan tidak bisa menangkap streamer. Perjalanan ini sangat tertutup. Tusan Miao Xuan menyeret Qin Yichen untuk terbang tanpa menggunakan perahu kayu dan harta lainnya. Tepat pada kecepatan Tusan Miao Xuan, dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa banyak bintang yang tertinggal. Kaisar Tianji Qin Yichen tidak mengenalnya, dan tidak tahu kemana leluhur Miao Xuan akan membawanya. Dan dengan cara ini, Tusan Miao Xuan memilih cara bintang yang tidak akan bertemu orang lain. Setelah beberapa bulan, fisik Qin Yichen kembali normal. Tetapi dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berdiri di sebuah makam yang tampak seperti rusak pada saat ini. Di mausoleum di depannya, pedang sihir berdiri dengan tenang. Pedang sihir itu bersinar terang, dan seluruh tubuhnya berwarna merah keemasan. Emas terbuat dari pedang ajaib. Itu tidak ada bandingannya. Dan merah adalah pedang ajaib. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang diminumnya. Yichen, kamu harus menuliskan kata-kata selanjutnya, karena ini adalah identitas masa depanmu. Qin Yichen mengangguk berat. Tusan Miao Xuan melangkah ke samping di antara reruntuhan. Aku butuh 1 tahun untuk menemukan kehancuran ini. Ini adalah sisa-sisa pendeta Tao dari Tianzang Gatrace, dan nama Taois Tao itu adalah Nanxiang Taois. Dia juga menggunakan pisau sebelum dia hidup, dan dia sudah mengerti jalan emas dari 5 elemen. Dan bahkan ketika dia jatuh, dia hampir mengerti cara membunuh. Dan pisaunya disebut Jintu, tetapi kamu tidak perlu menyebutnya ini setelah kamu menjadi bawaan. Apa yang harus kamu lakukan adalah mengambil buah Tao yang diberikan nenek moyangmu, dan kemudian memegang pisau Golden Two, dan bayangkan bahwa kamu adalah pisau ini. Qin Yichen terkejut, itu berarti bahwa aku sebenarnya adalah dewa bawaan yang ditransformasikan oleh Jintu? Hampir sama dengan Guren. Tusan Miao Xuan sedikit mengangguk, ingat. Begitu Anda mulai, tidak akan ada jalan keluar, dan saya tidak dapat membantu Anda. Jika Anda siap, mari kita mulai. Qin Yichen mengambil napas dalam-dalam, Tuan Ge, leluhur Zhou Guang, keluar. 2 bayangan ilahi mengalir keluar dari hati Qin Yichen, keluarkan Ding Tianding juga. Ge Qiancui dan Hao Zouang diam. Tetapi Qin Yichen memegang Yulong di tangannya dan tersenyum. Saya juga berjanji pada Ziyun untuk membantunya membangun pedang yang berharga. Jika saya melanggar janji saya, baik Yulong dan Juxi dia. Qin Yichen mengambil buah ilahi yang dibungkus dengan hati-hati lagi. Ini membuat Ziyun dan Xiao Luer terbelah secara merata. Dan yang ini, berikan ke Wuming. Yang ini, berikan ke Yao Tian. Qin Yichen memiliki banyak harta di tubuhnya, dan dia telah menggunakan banyak harta untuk dibagikan, seperti beberapa harta. Tetapi Tusan Miao Xuan mengingatnya dengan hati-hati. Pada akhirnya, Qin Yichen mengeluarkan banyak kotak giok. Di dalamnya ada rampasan yang ia temukan dari beberapa dewi. Banyak di antaranya adalah harta perhiasan yang indah dan ajaib. Katakan pada Ziyun, jika aku tidak kembali, biarkan dia memberikannya pada Qiansui. Murid iblis Tusan Miao Xuan bergetar. Qiansui tampaknya adalah wanita cantik yang memimpikannya keturunan naga sejati ini. Qin Yichen bangkit, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengangkat bendera pertempuran yang rusak. Bendera pertempuran otomatis hilang tanpa angin, dan memburu. God of War Banner, berikan kepada Ziyun juga. Tusan Miao Xuan diam. Dia tahu apa artinya tindakan Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen melepas cincin, dan hanya buah tusan yang bersinar yang tersisa di tangannya. Dia melangkah menuju Jintu Bao Dao, menelan buah itu dalam satu gigitan, dan tiba-tiba menekankan telapak tangannya pada gagang pedang. Om. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa tubuhnya akan membusuk, dan hampir membobol mesin yang tak terhitung jumlahnya. Berubah menjadi debu terkecil di alam semesta. Bahkan prestisenya sedang ditelan. Dia merasakan dunia di sekitarnya, seolah-olah itu adalah musuh alam, hampir menghancurkan hatinya, dan mencekiknya. Tusan Miao Xuan tidak bisa berkata-kata, tapi kepalanya terkepal. Langkah pertama untuk mengubah bawaan menjadi bawaan membutuhkan hati Dao murni dan pengejaran tulus Dao. Makhluk yang diperoleh cacat,
dan cacat jenis ini tidak mengacu pada tubuh fisik atau garis keturunan, tetapi semua pengalaman yang ditemukan oleh makhluk yang diperoleh, yang membuat pikiran mereka berdebu. Tapi seberapa sulitkah untuk memperbaiki Daosin ke titik ketulusan murni? Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, atau untuk mengatakan, itu hanya mungkin dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Jika tidak ada Daosin yang ditekan oleh langit dan bumi, bagaimana mungkin itu yang terkuat? Seperti hati, Tusan Miao Xuan bertanya pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak memilikinya. Karena kemurnian yang diperoleh tidak sesederhana menembus alam dan mengembangkan garis keturunan, tetapi seperti dua dunia, dua surga yang menyerupai spesies. Dewa-dewa bawaan semuanya ditransformasikan oleh Tao murni dan polos. Jika Tao Xin tidak bisa menyamakannya, tiba-tiba itu akan hancur. Untungnya, sama seperti Qin Yichen merasa bahwa jantungnya hampir hancur. Detak jantungnya semakin cepat dan lebih cepat, dan mulut hatinya, cahaya ilahi yang menakjubkan dan menakjubkan dari Hatrikot, menerangi seluruh relik. Baru saat itulah Qin Yichen merasa mampu mengambil napas, dan dia juga merasa hatinya tidak lagi terkoyak seperti itu, seperti langit dan bumi, semua berasal dari hati. Tusan Miao Xuan merasa lega ketika melihatnya. Jika dia tidak tahu tubuh dan pikiran Qin Yichen, dia tidak akan pernah membiarkan yang terakhir mengambil langkah berbahaya ini. Setelah beberapa saat, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa buah di perutnya meledak dari jenis misteri lain, menyebabkan kekuatan pedangnya mengalir ke Jintu Bao Dao. Dia akan berubah menjadi dewa pedang bawaan, dan kekuatan pedangnya akan bergabung dengan Jintu. Tetapi pedang itu akan menjadi dewa. Faktanya, tubuh dewa bawaan adalah manifestasi dari Dao Wei, sama seperti bayangan merah yang dibuat oleh teratai merah. Namun, proses asimilasi sangat berbahaya. Pertama-tama, jika Jintu Bao Dao ingin menjadi dewa Taoisme, itu pasti sangat kuat dan kuat. Qin Yichen tidak tahu apakah Jintu asli memiliki pedang yang kuat, tetapi Tusan Miao Xuan tampaknya telah mengatur segalanya. Dalam sekejap, Qin Yichen hanya merasa bahwa keagungan pedang, baik yang terlihat maupun tidak terlihat dengan mata telanjang, mengalir ke Jintu Bao Dao. Namun, ia merasa lebih bahwa ada pedang yang megah di Jintu Bao Dao, dan ia ingin mengambil kesempatan untuk menimpanya. Dan bahkan menelannya,